الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الفرد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خيرا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم ألا فاتقوه يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena pada siang hari ini Allah taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari bilik masing-masing ke masjid ini guna untuk menunaikan salat Jumat dalam keadaan sehat wa afiah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dalam arti kita melaksanakan semua kewajiban-kewajibannya dan menjauhi larangannya. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hijriyah. Kita dalam Islam mengenal kalender Hijriyah. Perlu diketahui bahwasanya kalender Hijriah tersebut itu berasal dari kata hijrah, yaitu dimulainya semenjak hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke kota Madinah. Perlu diketahui bahwasanya hijrah dalam kalender Islam, dalam sejarah Islam itu ada dua kali. Yang pertama hijrahnya para sahabat ke tanah Habasyah itu via Afrika, namun pada waktu itu tidak diikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya diikuti oleh beberapa sahabat, di antaranya adalah Utsman bin Affan, kemudian Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian ketika di Habasyah tersebut para sahabat mengajarkan tentang ilmu agama sehingga banyak orang-orang di Habasyah masuk Islam. Salah satunya adalah Ashamatan Najasyi. Dia adalah raja yang terkenal karena dia tertarik dengan Islam, dia masuk Islam. Dia hidup di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga meninggal ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Namun dia tidak dikatakan sahabat karena dia tidak bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwasanya ada salah seorang raja yang masuk Islam, yaitu Ashamatan Najasyi, beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk melaksanakan salat jenazah. Inilah yang terkenal dengan salat ghaib, yaitu dilaksanakan pertama kali ketika baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mendengar kematian Raja Habasyah Ashamatan Najasyi.
para jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hijrah yang kedua yaitu ketika para orang-orang muslim mendapatkan caci makian, mendapatkan permusuhan dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga tidak sedikit bagi mereka yang dibunuh. Sehingga turunlah wahyu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke kota Madinah. Namun perlu diketahui para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah bukan karena takut. Laisa huruban minal kuffar, bukan lari dari orang kufar. Namun hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke kota Madinah murni karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Terbukti bahwasanya yang hijrah pertama kali dari kota Mekah ke kota Madinah bukanlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun sahabat-sahabat yang lain. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib termasuk orang-orang yang hijrahnya belakangan. Sampai turunlah wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke kota Madinah, ke kota Yathrib. Namun perlu diketahui bahwasanya sebelum hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah, pada suatu ketika ada kabilah Aus dan Al-Khazraj. Dua kabilah ini itu sering bermusuhan. Kemudian pada musim-musim tertentu datanglah ke kota Mekah, bertemulah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan kepada mereka untuk masuk Islam. Ya ayyuhan nas, aslimu tuflihu. Wahai para manusia, masuk Islamlah, maka kamu akan beruntung. Kamu akan selamat di dunia dan akhirat. Kemudian diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat mereka berdamai dan menerima Islam di tanah Madinah. Di antara ajarannya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la farqa bainal arabi wal ajam illa bitaqwallah. Bahwasanya tidak ada perbedaan di antara orang Arab dan selain Arab kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa huwa adaul wajibat wajtinabul muharramat. Takwa adalah menjalankan semua kewajiban dan menjauhi larangan. Maka seseorang tidak akan mencapai derajat takwa kepada Allah kecuali dia mempelajari kaidah-kaidah ilmu agama. Inilah yang ditanamkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kabilah Aus dan Khazraj ini pulang dan menyebarkan agama Islam, menyebarkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun kemudian banyak orang-orang yang di Madinah berlomba-lomba untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di kota Mekah, sampai akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai kesimpulan bahwasanya orang-orang Yathrib, jadi Madinah tersebut sebelum kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan kota Yathrib. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkesimpulan, saking banyaknya orang-orang yang ingin bertemu dengan Nabi, ingin masuk Islam, akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai ide untuk mengutus dua orang sahabat. Di antaranya adalah Mus'ab ibnu Umair, kemudian Ibnu Ummi Maktum. Mereka diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ke tanah Yathrib, mengajarkan tentang ajaran-ajaran Islam, mengajarkan tentang membaca Al-Quran dengan baik, sehingga banyak penduduk Madinah, banyak penduduk Yathrib pada waktu itu terkesima. Kemudian mereka menerima ajaran Islam. Kemudian semakin lama semakin banyak orang-orang Yathrib yang masuk Islam, sehingga datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Namun perlu diketahui para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu
wa taala bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari biliknya bukan melalui pintu belakang. Kalau dikatakan takut dari orang kufar, maka niscaya dia akan melalui pintu belakang. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam keluar dari pintunya, keluar dari rumahnya melalui pintu yang depan dengan seraya membaca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menidurkan orang-orang yang memusuhi baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga terlaksanalah hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ke kota Mekah menuju kota Madinah. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah hijrahnya baginda sallallahu alaihi wasallam itu dibuatnya kalender hijriah. Kalender hijriah ini sangat penting karena berkaitan dengan hukum. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum untuk mengetahui kalender Islam itu hukumnya wajib kifayah karena berkaitan dengan kaidah-kaidah agama. Haji dengan memakai kalender hijriah. Iddah, masa penantian seorang wanita ketika berpisah dari seorang suami, maka juga memakai kalender hijriah. Begitu juga dengan nifas, begitu juga dengan haid. Maka ini harus kita tanamkan bersama, harus kita pelajari bersama supaya kita mengetahui apa itu hijriah. Kita tahu bahwasanya hikmah di antara hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak pelajaran-pelajaran yang kita ambil. Di antaranya tentang bahwasanya kita harus mendidik seorang anak. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang. Baginda sallallahu alaihi wasallam menegakkan Islam dengan berperang dengan senjata dan dengan lisan, dengan penjelasan. Namun sekarang ini di zaman modern ini, maka kita adalah generasi penerus. Maka sekarang tidak, kita berperangnya bukan dengan senjata, akan tetapi dengan penjelasan. Makanya salah satu ulama mengatakan al-jihadu jihadan, bahwasanya berperang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ada dua kategori, jihadun bis sinan wa jihadun bil lisan, yaitu berperang dengan senjata. Pada waktu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam sehingga membuka banyak kota-kota yang ditaklukkan pada zaman khalifah, itu juga dengan pedang, itu juga dengan senjata. Namun sekarang ini penjelasannya adalah bil lisan, yaitu dengan penjelasan. Bagaimana seseorang bisa berjihad kalau dia tidak berilmu? Bagaimana dia bisa berjihad kalau dia tidak tahu kaidah-kaidah agama? Maka kita bagi penerus bangsa, maka kita harus meneruskan tekad bulat yang dicanangkan oleh ulama-ulama dulu, yaitu belajar ilmu agama dengan rajin, supaya dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Orang yang keluar guna untuk menuntut ilmu, maka dia seakan-akan seperti orang yang mengangkat senjata untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mendapatkan pahala yang begitu banyak. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga penjelasan ini yang kelihatannya sederhana menjadikan kita orang-orang yang semangat di dalam menuntut ilmu agama. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil azim. Ala fattaquh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. I'lamu ibadallah أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. اللهم استجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. عباد الله، أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.